Halo semua, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan aku Priscila dan pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai determinan matriks. Jangan lupa untuk menyiapkan Google Colab-nya ya, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk materi kali ini. Materi dalam determinan matriks yang akan kita bahas ada determinan matriks itu sendiri, kemudian metode dalam determinan matriks seperti metode Sarus, perluasan kofaktor, metode OBE, dan cara cepat. Yang pertama ada determinan matriks. Determinan matriks itu apa? Dalam bidang aljabar linier, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki ordo yang baris dan kolomnya adalah sama. Misalnya ordo n kali n. Dapat kita contohkan ada ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 3, ordo 4 kali 4, dan seterusnya. Misal terdapat matriks A, maka determinan dari matriks tersebut dapat dinotasikan sebagai det A atau notasi sebagai berikut. Terdapat beberapa metode dalam menentukan determinan matriks, yaitu ada determinan matriks dengan metode Sarus, determinan dengan perluasan kofaktor, dan determinan dengan operasi baris elementer. Kita lihat metode yang pertama. Metode yang pertama adalah metode Sarus. Misalkan terdapat matriks A berbentuk 3 kali 3. Untuk syarat pertama adalah bahwa matriks tersebut persegi, berarti ordonya adalah n kali n. Hal ini memenuhi karena 3 kali 3 adalah ordo n kali n, karena baris dan kolomnya sama. Di dalam matriks A ini memiliki elemen ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Maka determinan matriks A dengan metode Sarus adalah sebagai berikut. Caranya adalah dengan kita menambahkan elemen pada dua kolom pertama, yaitu A, D, G, B, E, H. Kemudian kita bentuk seperti rintik hujan, A, E, I, B, F, G, C, D, H, kemudian C, E, G, A, F, H, B, D, I. Lalu kita buat A dikali E dikali I, seperti yang tertulis pada bagian pertama, kemudian kita jumlahkan dengan B dikali F dikali G, dijumlahkan dengan C dikali D dikali H. Setelah itu kita kurangkan untuk bagian yang diagonal ke arah kiri, yaitu C dikali G dikali H dikurangi dengan A kali F dikali H dikurangi D kali B dikali I. Mari kita lihat bagaimana bentuknya apabila kita tulis dengan bahasa pemrograman Python. Tentukan determinan matriks A yang memiliki elemen 2, 1, min 1, 1, 1, 1, 1, min 2, dan 1. Kita menggunakan library SIMPy, maka kita tuliskan form SIMPy import bintang untuk menunjukkan kita mengimport semua file. Lalu kita deklarasikan matriks A dengan cara A sama dengan matriks dalam kurung 3,3. 3,3 ini akan menunjukkan bahwa matriks ini memiliki ordo 3 kali 3. Lalu gunakan kurung siku untuk menunjukkan elemen dalam matriks A. Ada 2, 1, min 1, 1, 1, 1, 1, min 2, 1. Lalu kita deklarasikan, kita panggil matriks A, maka kita dapat lihat bahwa terdapat matriks A dalam bentuk matriks. Kemudian kita gunakan metode Sarus. Metode Sarus kita gunakan variabel Sarus A. Jadi ada suatu variabel dengan nama Sarus A yang kita gunakan sesuai dengan operasi aritmatika pada metode Sarus. Pada metode ini berarti 2 dikali 1 dikali 1. 2 merupakan elemen dari matriks A yang berindekskan baris 0 dan kolom 0. Jangan lupa bahwa pada bahasa pemrograman Python pada matriks itu setiap matriks maka kita mulai indeksnya adalah dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, baik kolom maupun baris. Jadi 2 menempati baris dengan indeks 0, kolom 0, dan baris 0. Maka A00 itu menunjukkan 2. A
A11 menunjukkan 1, A22 menunjukkan 1, dan seterusnya. Maka kita dapatkan bahwa A dengan kolom indeks 0 baris indeks 0 dan kolom indeks 0 dikalikan dengan A pada indeks baris 1 dan kolom 1 dikalikan dengan A pada baris indeks 2 dikali kolom indeks 2. Ditambahkan dengan A pada baris indeks 0 kolom 1 dikali A baris indeks 1 kolom 2 dikalikan A baris indeks 2 kolom 0 dan seterusnya. Setelah itu kita kurangkan dengan diagonal yang ke arah kiri, yaitu A baris indeks 0 kolom 2 dikali A baris indeks 1 kolom 1 A baris indeks 2 kolom 0 dan seterusnya. Setelah itu, kita dapat mengetahui hasilnya dengan memanggil variabel Sarus A. Maka kita dapat bahwa hasil determinan dengan metode Sarus adalah 9. Metode yang kedua adalah perluasan kofaktor. Misalkan matriks persegi AN kali N. Jadi ada suatu matriks dengan ordo N kali N. Terdapat MIJ sebagai minor dari matriks yang baris ke I dan ke J dihapus. Dengan demikian dapat dimisalkan. Jadi ada A kecil IJ yang menunjukkan elemen dari matriks A dengan baris I kolom J. Sama dengan kita dapatkan min 1 pangkat I plus J dikali dengan minornya, yaitu MIJ, di mana IJ dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga didapatkan perluasan kofaktor terhadap baris ke I adalah det A sama dengan A dengan baris I kolom 1 dikali AI1 ditambah dengan A baris I kolom 2 dikali A kecil I2 ditambah seterusnya sampai kita dapat A dengan baris I kolom N dikali dengan A kecil baris I kolom N. Kemudian didapatkan perluasan kofaktor terhadap kolom ke J adalah, jadi kita dapat perluasan kofaktor selain dengan baris, bisa juga dengan kolom. Dengan kolom, maka det A sama dengan A dengan baris 1 kolom J dikali dengan A kecil 1J ditambah dengan A baris yang kedua kolom J dikali dengan A2J ditambah seterusnya sampai kita dapatkan A dengan baris N kolom J dikali dengan A kecil NJ. Kita lihat bagaimana prakteknya dalam bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, kita import terlebih dahulu library-nya dan kita deklarasikan matriks A sesuai dengan elemen yang diminta. Setelah kita panggil A, maka kita dapatkan matriks A dalam bentuk matriks dan kita gunakan perluasan kofaktor. Kita buat suatu variabel dengan nama cof A, lalu kita operasikan sesuai dengan rumus yang telah kita dapat pada slide sebelumnya. A00. Kenapa 00? Karena indeks matriks akan dimulai dengan 0. Walaupun barisnya dimulai dengan baris 1, maka kalau kita gunakan dalam bahasa pemrograman, indeksnya kita mulai dari 0. Kemudian bergerak 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka A dengan baris indeks 0 kolom 0 dikali dengan A dot kofaktor 0,0 ditambah A 0,1 dikali A dot kofaktor 0,1 ditambah A dengan indeks 0,2 dikali A kofaktor 0,2. Kemudian kita panggil cof A, maka kita dapat hasil yang sama, yaitu 9. Metode yang ketiga adalah operasi baris elementer. OBE dapat diterapkan dalam menentukan suatu determinan matriks. Namun perlu diperhatikan beberapa hal dalam menentukan determinan matriks dengan OBE, yaitu jika matriks A sembarang merupakan B matriks segitiga, baik itu segitiga atas maupun segitiga bawah atau diagonal, maka det A adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama.
Jika A adalah matriks yang dihasilkan dari matriks A setelah salah satu barisnya dijumlahkan atau dikurangi dengan baris atau kelipatan baris lainnya, maka det A aksen sama dengan det A. Kita punya misalnya det A sama dengan matriks A adalah suatu matriks dengan matriks segitiga, di mana ditandai dengan ada elemennya 0, 0, 0 yang membentuk segitiga, di mana elemen selain 0 ini akan membentuk segitiga. Ada A, B, C, E, F, dan I. Maka kita bisa kalikan langsung diagonalnya. Misalnya ada sebuah matriks A di mana elemen selain 0-nya akan membentuk segitiga. Jadi ada A, B, C, E, F, dan I. Maka kita dapat cari determinannya dengan langsung mengalihkan diagonalnya, yaitu A dikali E dikali I. Dan kemudian ada matriks B. Matriks B di mana segitiga bawah ada A, D, E, G, H, I. Maka kita bisa langsung kalikan diagonalnya A dikali E dikali I. Contohnya seperti ini. Kita gunakan operasi baris elementer. Ada matriks A dengan elemen 2, 1 min 1, 1, 1, 1, 1 min 2, dan 1. Maka kita lihat, sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah matriks A dan ada matriks B di mana B itu sama dengan A. Kemudian B kita panggil dan kita dapatkan matriks yang sama dengan matriks A. B1, titik 2 ini untuk menunjukkan B dengan baris 1 yang kita operasikan B baris 1 dikurangin dengan B baris indeks 0 dibagi 2. Maka kita dapatkan hasilnya 21 min 1, 0 setengah, 3/2, 1 min 2, 1. Kita lakukan selanjutnya sesuai dengan operasi baris elementer yang telah kita pelajari. Maka ketika kita telah mendapatkan segitiga atas, seperti bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita dapat hasil determinannya dengan mengalihkan diagonalnya. 2 dikali setengah dikali 9. Maka det A sama dengan 9. Hasil yang sama kita dapatkan dengan cara yang sebelumnya yang telah kita lakukan. Terakhir, ada cara cepat yang bisa kita lakukan. Dengan cara pertama mendeklarasikan matriks A terlebih dahulu. Dan setelah kita dapat, kita cukup mengetik det A. Jadi det dalam kurung apa nama matriks yang kita gunakan. Dan kita dapatkan hasilnya 9. Hasil yang sama dengan cara-cara sebelumnya. Sekian pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.